kedua, peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur yang telah ditulis. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah tulis dulu ya, pembelajarannya. Ya, sebentar ya. Ya, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau instruksi langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang kita inginkan. Teks ini menjelaskan cara kita melakukan sesuatu dengan aturan yang jelas dan rinci. Nah, bayangkan kalian ini ingin membuat standar
kelima. Ini berbentuk langkah-langkah kegiatan dari materi teks prosedur. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Itu misalnya seperti ini. Cucilah sayur itu hingga bersih. Potonglah wortel secara tipis-tipis. Nah, itu merupakan kata kerja yang aktif. Selanjutnya ada apa? Nomor 4. Menggunakan ya. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi atau kata hubung di sini misalnya pada kata sementara itu, setelah itu, lalu, dan nah itu merupakan kata hubung dari teks prosedur. Yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan. Ya, menggunakan kata keterangan. Misalnya, berikan contoh ya. Diamkanlah adonan donat itu selama 15 menit. Nah, itu merupakan kata keterangan waktu. Yang keenam yaitu disajikan secara sistematis dan detail. Nah, teks prosedur itu disajikan secara sistematis dan detail dari langkah awal sampai langkah akhir. Itu menjelaskan tahap-tahap proses dari tujuan yang kita inginkan, misalnya cara membuat minuman, cara membuat es teh manis. Agar apa? Agar kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya ada struktur dari teks prosedur. Di sini ada 5 struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima atau yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks prosedur ini ya. Yang pertama kita mulai dari tujuan. Teks prosedur umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian utama yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah serta penutup dan simpulan.
Selanjutnya ada alat dan bahan yang harus kita gunakan untuk membuat semangkuk mie instan atau secangkir es teh manis. Alat dan bahan yang pertama kita gunakan untuk membuat semangkuk mie instan itu ada apa saja? Pastinya ada mie ya, mie, air, panci, mangkok, sendok. Nah, langkah pertama yang kita ambil untuk membuat mie instan, ya, rebus air dalam panci. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Yang ketiga, masak selama 3 menit atau sesuai dengan petunjuk. Yang keempat, sambil menunggu mie-nya masak, kita siapkan bumbu ke dalam mangkuk. Dan yang keenam, aduk mie dan bumbu hingga merata. Ini adalah tata cara untuk membuat semangkuk mie instan. Adapun contoh di sebelahnya yaitu cara membuat es teh manis. Ya, alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat secangkir es teh manis tentunya ada teh, gula, gelas, air, dan es batu, air hangat dan air dingin. Langkah utama yang kita ambil untuk membuat secangkir es teh manis? Iya, siapkan gelas, siapkan gula dan teh. Masukkan sedikit air panas dan aduk hingga merata. Jika sudah merata, lalu apa lagi? Tambahkan air dingin. Ya, tambahkan air dingin terlebih dahulu. Setelah menambahkan air dingin, tahapan yang terakhir yaitu masukkan es batu secukupnya. Iya. Sampai di sini kalian paham mengenai materi dari teks prosedur ini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baik. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Di sini kalian ada berapa orang? Nah, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Bisa? Bisa. Untuk kelompoknya Ibu yang pilih atau dari kalian? Ibu yang pilih ya? Iya, Bu. Baik. Ibu memilih kelompok 1 Prisil dan Amanda. Kelompok 2 Yesi dan Gina Sonia. Kelompok 3 Hera dan Mawar. Silakan duduk bersama teman kelompoknya. Berhadapan-hadapan ya. Ibu berikan waktu 1 menit deh untuk duduk bersama teman kelompoknya. Prisil jangan membelakang temannya ya. Bisa pilih di sini atau Amanda geser. Kamu geser ke sini boleh? Biar tidak membelakang temannya. Jadi dulu di kamu ya? Iya dulu. Di sini boleh.
goreng. Yang kedua, diskusikanlah bersama teman kelompokmu untuk melengkapi teks prosedur yang menumpang tersebut. Dan yang ketiga, tulislah jawabanmu di bagian yang menumpang tersebut. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 teks yang menumpang. Di bawahnya tuh ibu juga sudah menyiapkan 5 jawaban untuk bagian-bagian rumput tersebut. Tugas kalian hanya menunjukkan saja bagian rumpang yang pertama cocok dengan pilihan jawaban yang mana. Bagian rumpang kedua cocok dengan pilihan jawaban yang mana, dan begitu seterusnya. Kalian paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham dikerjakan ya. Iya, Bu. Ingat, dikerjakan secara berkelompok, jangan hanya satu teman saja yang mengerjakan. Iya, Bu. Ibu berikan kalian waktu 5-10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Iya, Bu. Jika sudah, perwakilan kelompoknya silakan mempresentasikan ya nantinya. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan ke ibu ya, jangan tanyakan ke kelompok sebelah. Iya, Ya, Bu. Bagaimana? Bisa? Belum, Bu. Ya. Ibu berarti kita isi yang personilnya tuh. Ya, sesuaikan ya jawaban bagian rumpang yang pertama cocok dengan pilihan jawaban yang mana. Setelah itu Bu, Setelah itu, jika sudah, perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan ke depan. Bu, ini nggak ikut kerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama ya Gina, agar tidak hanya satu teman yang paham. Kalau yang sudah jangan ikut ya, kita tunggu temannya yang belum selesai. Ya, Bu. Kerjakan secara perlahan aja ya. Ya, Bu. Kelompok Yesi bagaimana? Kelompok Mawar ada kendala? Tidak, Bu. Masih bacanya, Bu. Dibaca secara perlahan ya. Iya, Bu. Agar kalian bisa memilih jawaban yang paling tepat. Iya, Bu.
Baik, di sini nama kelompoknya Amanda dan Trisir. Kemudian soalnya cara membuat nasi goreng. Hai teman-teman, apa kabar? Kemudian pilihan jawabannya, apakah kalian menyukai nasi goreng? Nasi goreng merupakan satu di antara menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Kemudian jawabannya, nasi goreng juga bisa dimasak dengan berbagai variasi seperti ditambah ayam, sosis, dan sayuran. Bahan-bahan yang disiapkan untuk satu porsi nasi goreng yaitu nasi putih jumlahnya sebanyak 1 piring, bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, garam 1 penyedap rasa, kecap, minyak goreng, daun bawang. Cara memasaknya seperti berikut. Pertama, haluskan bawang putih dan cabai rawit dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga harum. Kemudian masukkan nasi putih, aduk, jawabannya hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Nasi goreng jawabannya siap disajikan dan dinikmati selagi hangat. Ya, baik, ya. Untuk jawaban Prisil pada bagian rumpang yang pertama sudah benar, yang kedua juga sudah tepat, 3, 4, 5. Nah, semua jawaban Prisil di sini adalah pilihan jawaban yang sudah benar semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Prisil. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, sini kami akan membacakan kembali cara membuat nasi goreng. Hai teman-teman, apa kabar? Jawaban yang pertama, apakah kalian menyukai nasi goreng? Selanjutnya, nasi goreng merupakan satu di antara menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Jawabannya, nasi goreng juga bisa dimasak dengan berbagai varian selera ditambah ayam, sosis, dan sayur. Bahan-bahan yang disiapkan untuk satu porsi nasi goreng yaitu nasi putih sebanyak 1 piring, bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, garam dan penyedap rasa, kecap, minyak goreng, dan daun bawang. Selanjutnya cara memasak. Sebagai bagian pertama, haluskan bawang putih dan cabai rawit dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga harum. Kemudian masukkan nasi putih, aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan bumbu penyedap, garam, dan secukupnya. Nasi goreng siap disajikan dan dinikmati sekalian. Buku nasi dulu ya. Nah, untuk jawaban merah juga sudah benar seperti kelompok pertama. Jawaban pada bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima sudah dijawab dengan tepat. Tapi mungkin suaranya bisa lebih dinyalikan lagi ya, supaya semua teman-teman di kelas ini bisa mendengarkan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Hera. Selanjutnya kelompok yang ketiga atau kelompok yang terakhir, siapa yang ingin mempresentasikan? Baik, nah silakan. Baik, untuk kelompok yang sudah diundang, soalnya cara membuat nasi goreng. Hai teman-teman, apa kabar? Jawaban pertama, apakah kalian memiliki nasi goreng? Nasi goreng merupakan di antara menu keagamaan banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Jawaban kedua, nasi goreng juga bisa dimasak dengan berbagai varian selera seperti ditambah ayam, sosis, dan sayuran. Bahan-bahan yang disiapkan untuk porsi nasi goreng yaitu yang pertama nasi putih sebanyak 1 piring, bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, garam dan penyedap rasa, kecap, minyak goreng, dan bawang. Bagian kedua, cara memasaknya sebagai berikut.
haluskan bawang putih dan cabai rawit dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga halus. Kemudian masak nasi putih, aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan bumbu penyedap, garam dan kecap secukupnya. Nasi goreng siap disajikan dan dinikmati selagi hangat. Ya, berikut saya. Untuk jawaban kelompok A, C, dan tidak ini juga sudah benar dari bagian pertama, kedua, ketiga, bahkan seterusnya sudah tepat ya jawabannya. Hanya saja mungkin Gina bisa belajar membaca lagi di rumah sehingga tidak terbata-bata ya. Mata saya sakit dulu. Kita akan juga untuk Gina. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin kita membahas sedikit lagi ya tentang materi teks prosedur ini agar kalian lebih memahami, tidak hanya paham di saat sini, agar di rumah itu kalian juga lebih menguasai dari materi teks prosedur ini. Tadi yang pertama pengertian teks prosedur apa? Ya, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau instruksi langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Ya, teks ini menjelaskan cara kita melakukan suatu kegiatan atau proses dengan aturan yang jelas dan rinci. Terus yang kedua, apa tujuan utama dari teks prosedur? Mencapai hasil yang diinginkan. Ya, betul. Tujuan utama dari teks prosedur adalah memberikan panduan juga ya, memberikan instruksi juga agar pembaca atau kita bisa melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan benar dan mendapatkan hasil yang optimal. Teks prosedur ini memberikan penjelasan langkah-langkah yang harus kita ikuti agar mendapatkan hasil yang optimal, sehingga memudahkan kita atau memudahkan pembaca untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita capai. Selanjutnya, ada yang masih ingat dari ciri-ciri teks prosedur? Ya, yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti apa tadi? Iya, betul. Dan yang kedua? Apa ya sih? Ya, ambillah, bismillah, rebuslah, masaklah. Itu merupakan dari kalimat perintah. Ciri-ciri yang kedua dari kalimat dari teks prosedur? Menggunakan kata konjungsi. Ia menggunakan kata konjungsi atau kata hubung. Seperti apa contohnya? Setelah, Ya, setelah itu, sesudah itu merupakan kata konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang masih ingat? Iya, berisi langkah-langkah kegiatan. Betul sekali. Dari kegiatan yang pertama hingga kegiatan yang terakhir. Ada yang masih ingat lagi? Nah, yang terakhir itu disajikan secara sistematis dan detail. Teks prosedur ini disajikan secara sistematis dan detail dari tahap pertama hingga tahap akhir untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, ada yang masih ingat struktur dari teks prosedur ada apa-apa saja tadi? Ada judul, ada tujuan, apa lagi? Iya, ada dan bahan, apa lagi? Langkah-langkah. Yang terakhir? Kesimpulan. Iya, bentuk atau kesimpulan. Judul apa? Judul merupakan nama kegiatan atau nama proses yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita jelaskan. Sedangkan tujuan itu menjelaskan hasil akhir yang ingin kita capai. Dan alat dan bahan itu berisi daftar material atau daftar makanan yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, langkah-langkah. Ya, langkah-langkah itu dijelaskan secara berproses ya, dari langkah awal, langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu ada penutup.
membuat topoki, membuat es teh manis dan membuat semangkuk mie instan. Contoh lain yaitu cara mengikat tali sepatu itu merupakan bentuk tes prosedur ya, penyetrika. Intinya yang membuat langkah-langkah itu adalah bentuk dari tes prosedur. Cara menggunakan mesin cuci itu Ya itu kan ada tunjuknya kan? Ya itu adalah bentuk dari tes prosedur juga. Sampai di sini kalian sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Aduh. Baik, jika sudah paham, Ibu ingin satu orang teh yang menyimpulkan sepatu dua patah saja dari materi kita yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Yesi. Lisi Bu. Yesi atau Lisil atau teman yang lain deh, jangan Yesi dan Lisil lagi. Nah, pada minggu kemarin kan sudah Yesi. Nah, pada minggu ini siapa yang ingin menyimpulkan? Nina Bu. Baik, silakan Nina. Sepatu dua patah saja yang kamu pahami tentang tes prosedur ini. Tidak ingat? Silakan Amanda. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau instruksi untuk melakukan langkah. Nah, betul apa kata Amanda? Kita butuhkan dulu. Wah, benar Amanda ini sudah sangat paham sekali ya mengenai materi dari tes prosedur ini. Nah, dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa tes prosedur adalah tes yang berisi panduan atau instruksi langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan apa? Mencapai mencapai hasil akhir yang kita inginkan. Tes prosedur ini menjelaskan cara suatu kegiatan atau proses dengan aturan yang jelas dan rinci. Oke, karena waktunya telah habis, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah berusaha fokus, yang sudah mau mempresentasikan ke depan, yang sudah mau menyimpulkan, bahkan yang sudah duduk dengan rapi. Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Baiklah, karena waktunya telah habis, Ibu persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baik, dengan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dimulai.